Pertama-tama, kami sedang mengidentifikasi limbah apa saja yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Pati. Inilah limbah yang dapat kita temui di lingkungan SMA Negeri 1 Pati, antara lain buah busuk, nasi busuk, dan botol bekas. Menurut kami, limbah inilah yang cocok digunakan dalam pembuatan sistem tanaman hidroponik. Pada akhirnya, kami lebih memilih botol bekas untuk tempat menyimpan tanaman hidroponik nanti dan nasi busuk sebagai nutrisinya. Jadi langkah pertama untuk penyemaian kangkung adalah memotong rockwool besar menjadi bagian-bagian rockwool kecil-kecil lainnya. Siramkan biji-biji tersebut dengan air sedikitnya supaya dia memiliki kandungan air di dalamnya meskipun sedikit. Sekarang lubangi bagian tengahnya, lalu masukkan biji kangkung ke dalamnya sebagai penyemaiannya. Setelah biji kangkung dimasukkan ke dalam rockwool tersebut, sekarang masukkan rockwool ke dalam tempat yang gelap seperti laci meja supaya tidak terkena sinar matahari dan bijinya dapat tumbuh berkecambah. Nah, itu adalah cara-cara penyemaian. Pembuatan pupuk organik cair. Pertama, merajang 100 gram gula aren. Kedua, aduk dan ratakan 200 gram nasi basi. Ketiga, masukkan gula aren yang sudah dirajang ke dalam panci. Kemudian, tuangkan 500 ml air. Letakkan panci di atas kompor, kemudian nyalakan dengan api sedang sambil mengaduk larutan gula aren. Keempat, buatlah 5 kepala nasi basi. Masukkan ke dalam baskom. Dan tuangkan larutan gula aren, lalu diaduk sampai merata. Kelima, tuangkan larutan gula aren dan nasi basi ke dalam botol 600 ml, lalu diamkan selama 5 hari, buang gas VOC sesering mungkin dengan sedikit membuka tutup botol. Jangan sampai ada oksigen yang masuk. Setelah 5 hari, saring VOC menggunakan saringan teh, kemudian masukkan lagi ke botol. Diamkan lagi dan tetap membuang gas sesering mungkin selama 2 hari. Setelah 2 hari, VOC siap diencerkan dan digunakan sebagai nutrisi untuk tanaman hidroponik. Langkah pertama yaitu siapkan 10 pasang sok drat, kemudian lapisi ujungnya menggunakan selotip pralon sebanyak 20 lapisan. Lalu memotong ban bekas berbentuk lingkaran, kemudian melubangi tengahnya dengan diameter menyesuaikan sok drat. Hubungkan karet ban dengan sok drat bagian dalam dan sok drat bagian luar botol.
kemudian putar, pasangkan substrat luar dan dalam botol sampai kencang. Selanjutnya, setelah semua botol dipasangi substrat, maka 5 botol disusun secara horizontal. Rangkaian 5 botol lain kemudian dibelokkan menggunakan pipa L atau keni sehingga desain hidroponik menjadi 2 baris dengan total 10 botol. Untuk ujung hidroponik diberi pipa dengan panjang 20 cm untuk jalur masuk air dan pipa L di ujung lainnya untuk jalur pembuangan. Inilah hasil rangkaian hidroponik kelompok kami. Lucu kan? Pembuatan penyangga dari bahan limbah. Langkah pertama, belah 6 bambu ukuran 20 cm menjadi 2 secara vertikal. Langkah kedua, belah 6 bambu ukuran 155 cm dibelah secara vertikal sehingga ada 12 potongan bambu ukuran 155 cm. Langkah ketiga, haluskan potongan bambu menggunakan arit. Langkah keempat, penyangga ini dibuat atas dan bawah. Jadi, yang pertama untuk bagian atas, susun 4 bambu ukuran 155 cm secara berjajar horizontal dengan penopang atas bawah bambu. Langkah kelima, susun dan satukan penyangga menggunakan kawat hingga sedemikian rupa. Jadi, ukuran kaki penyangga sap atas 81 cm sebanyak 4 bambu dan ukuran kaki penyangga sap bawah 52 cm sebanyak 2 bambu. Siapkan plastik terlebih dahulu dengan memasangi plastik tersebut menggunakan bambu sebagai pemberatnya. Setelah itu, pasang plastik UV di bagian atas atap dan juga pasang plastik cor di bagian sisi kanan, kiri, depan, belakang dan direkatkan dengan menggunakan tali tis seperti berikut ini. Siapkan ember yang sudah diisi air 8,9 liter, gelas takar, pengaduk, dan nutrisi yang sudah mengalami fermentasi disaring. Kemudian, tuangkan nutrisi ke gelas takar dengan takaran 100 ml. Jangan terlalu kurang atau berlebihan dalam menakar nutrisi, karena dapat memengaruhi konsentrasinya. Lalu, masukkan nutrisi ke dalam ember yang sudah diisi air tadi. Dan aduk hingga semua tercampur merata. Berikut ini tabel pengamatan tumbuhnya bibit setelah terkena nutrisi. Kami terus memantau pertumbuhan kangkung dengan mengukur tinggi dan melihat warna daun setiap harinya. Dari jumlah daun dan warna daun tanaman kangkung kami pada awal penanaman pertumbuhan kangkung, rata-rata lebih cepat daripada setelah 14 hari. Kangkung tumbuh lebih lambat. Berikut merupakan data dari hasil pengamatan kami tersebut.
Berikut merupakan grafik pertumbuhan kangkung pada tanggal 13 Oktober sampai 9 November yang mengalami kenaikan dari 8 cm mencapai 12 cm. Selanjutnya merupakan grafik pertumbuhan daun pada tanggal 13 Oktober sampai 9 November juga yang mengalami sedikit demi sedikit kenaikan dari 4 cm hingga 9 cm.